Salam saudara-saudara, berjumpa kembali bersama dengan saya dalam kasihnya. Apa kabar kita semua? Saya berdoa kabar kita selalu baik-baik saja. Amin. Saudara, video kali ini saya mau bagikan bagi kita video cuplikan bagaimana viral lagi di sosial media, yaitu Ustadz Kainama. Ustadz yang pernah mengaku dirinya pernah ataupun dikatakan mantan pendeta. Ya, Ustadz ini lagi-lagi saudara membuat gaduh ya di sosial media. Bagaimana dia kembali membalik-balikkan ayat Alkitab. Ya saudara, seperti apa cuplikannya? Mari kita simak cuplikan berikut ini. Kalau saudara kita tersayang ini, Kristen dan Katolik, punya anak perempuan, bapak ibu punya anak perempuan yang sudah siap menikah, mereka tidak boleh nikahkan anak perempuannya kepada laki-laki Kristen atau Katolik, nggak boleh. Bible yang bilang harus dengan orang Islam. Itu yang boleh sholat siapa aja, laki-laki harus yang Kitab Kejadian pasal 17. Nah, ini laki-laki yang boleh sholat tuh laki-laki yang mana gitu. Nanti ada juga buat yang apa, ini gambaran bahwa kalau saudara kita tersayang ini, Kristen dan Katolik, punya anak perempuan, bapak ibu punya anak perempuan yang sudah siap menikah, mereka tidak boleh nikahkan anak perempuannya kepada laki-laki Kristen atau Katolik, nggak boleh. Bible yang bilang harus dengan orang Islam. Oh iya Pak, ada. Jadi yang ini boleh yang ustadz yang ini itu kitab ada. Nanti saya bilang ini. Kitab Kejadian pasal 17 ayat 10 Ustadz, maaf, angka kecil 10. Kita sudah dengar bersama-sama saudara-saudaraku pernyataan yang disampaikan oleh Ustadz Kainama. Pengajaran yang disampaikan oleh Ustadz Kainama dengan berdasarkan kitab suci agama Kristen, yaitu Alkitab, yang dia artikan sesuai dengan keinginannya sendiri. Dan hal itu saya akan memberikan tanggapan saudara-saudaraku. Di dalam kitab Kejadian pasal 17 ayat yang ke-10, Alkitab di sini berbicara tentang janji Allah kepada Abraham, yaitu bunyinya sebagai berikut. Inilah perjanjianku yang harus kamu pegang, perjanjian antara aku dan kamu serta keturunanmu, yaitu setiap laki-laki di antara kamu harus disunat. Di dalam kitab Kejadian pasal 17 ayat yang ke-10 yang dibahas oleh Ustadz Kainama tadi, saudara-saudaraku, itu berbicara tentang janji Allah kepada Abraham, ya. Sunat adalah sebagai tanda perjanjian Allah dengan Abraham. Jadi di dalam kitab Kejadian pasal 17 ayat yang ke-10 itu bukan seperti yang Ustadz Kainama katakan bahwa setiap perempuan Kristen itu pada saat mereka harus menikah, itu harus dinikahkan dengan orang yang beragama Islam. Dan saya mau sampaikan kepada Ustadz Kainama bahwa pengajaran Anda adalah pengajaran yang mengada-ngada, ya. Pengajaran Anda itu adalah sudah menjurus kepada penistaan agama. Pengajaran Anda sudah menjurus kepada penistaan agama Kristen. Anda seenaknya mengartikan dan menafsirkan Alkitab sesuai dengan jidat Anda. Kemudian saya akan memberikan ayat kitab suci yang menyatakan tentang pasangan orang-orang Kristen, baik laki-laki maupun perempuan, untuk menjawab ajaran Ustadz Kainama. Di dalam kitab 2 Korintus pasal yang ke-6 ayat yang ke-14, Alkitab berkata begini, janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tak percaya, ya. Sebab persamaan apakah terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan? Atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap? Jadi Alkitab di sini berkata mengenai pasangan-pasangan dari orang-orang Kristen atau dari laki-laki dan perempuan Kristen untuk memperoleh pasangan hidup, bukan seperti yang diajarkan oleh Ustadz Kainama, di mana harus menikah dengan orang-orang yang beragama Islam. Itu adalah pengajaran palsu dan penyesatan, ya, palsu dan penyesatan. Alkitab berkata di sini bahwa janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tidak percaya.
Jadi harus menikah dengan sesama umat Kristen, sesama orang Kristen, karena itu adalah pasangan yang seimbang. Karena Alkitab berkata bahwa jangan kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang, ya. Sebab persamaan apakah terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan, atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap? Jadi orang-orang yang di luar Kristus itu, mereka, Alkitab katakan, bukan saya, Alkitab katakan bahwa mereka hidup dalam kegelapan. Mengapa? Sebab Kristus itu adalah terang dunia. Siapa yang tidak percaya bahwa Yesus Kristus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat, maka mereka berjalan dalam kegelapan. Karena Yesus Kristus pernah berkata bahwa akulah terang dunia, ya, akulah terang dunia. Oleh sebab itu, saya mau sampaikan kepada para ustadz mualaf agar supaya anda jangan seenak jidat saudara-saudara menafsirkan kitab suci agama Kristen, yaitu Alkitab, sesuai dengan keinginan anda sendiri. Anda akan dituntut dengan pasal penistaan agama. Oke? Demikianlah video tanggapan saya atas pengajaran Ustadz Kainama yang seenaknya menafsirkan kitab suci agama Kristen, yaitu Alkitab, sesuai dengan keinginannya sendiri. Nah, saudara-saudara, kita sudah mendengar tanggapan dari seorang pendeta Senayan tentang perkataan Kainama yang tidak berwibawa, perkataannya yang tidak benar, ya, yang selalu membahas Alkitab, tetapi Alkitab yang dibahasnya ternyata saudara salah total, saudara, ya. Kiranya bagi saudara yang sudah menonton video ini, marilah berkomentar dengan bijak, marilah kita menilai segala sesuatu dengan cerdas, sehingga kita tidak hanyut dalam suatu pengajaran sesat. Kiranya Tuhan memberkati kita. Shalom.